Jadi ditegakkan hukum begitu jawabannya. Adalah jadi seperti ukurannya itu, itu hukum nasional kita. Itu hanya ada kejengkelan kalau hukum ini tidak jalan-jalan, sudah dikasih tahu aparat hukumnya tidak bergerak. Nah ini memancing kemarahan, tapi kemarahan itu tetap melanggar hukum. Kemarahan itu tetap melanggar hukum. Omar, bagaimana nih pendapatnya? Kesulitannya ada yang beranggapan bahwa hukum nasional itu bertentangan dengan agama. Itu lain, itu persoalan jadi lain. Substansinya sudah lain, dan saya kira banyak orang Islam yang sudah dewasa ketika melihat keberadaannya sekarang yang signifikan tidak ada, ya. Secara signifikan sudah terbukti itu. Tidak ada alasan umat Islam untuk memainkan arus politik pada saat ini. Kemudian persoalannya konsekuensi demokrasi itu tidak mungkin melarang orang-orang yang punya paham atau tadi selama tidak melanggar hukum ya boleh-boleh saja. Masalahnya sekarang jika kekhawatiran ormas ini sebenarnya ormas itu kan ada yang menggerakkan juga. Bukan berdiri dengan begitu saja, ada yang menggerakkan, tujuannya untuk apa jelas. Bapak tahu siapa yang menggerakkan? Ya itu ada operasi intelijen itu memang. Ada operasi intelijen di balik kita semua. Jadi saya ingin menambah. Lagi-lagi agama dibungkus begitu. Saya ingin menambah. Tertuduh jadinya. Tertuduh. Bahwa umat Islam itu siapa? Ini harus ditegaskan dulu. Sebab sekarang ini kalau dia itu kelompok ormas Islam, dia mewakili umat Islam, padahal di luar dirinya itu umat Islam di mana-mana. Iya. Jadi kalau saya misalnya punya organisasi NU, lalu saya mengklaim umat Islam, loh ya Muhammadiyah juga Islam, yang tidak berormas pun dia juga Islam. Tapi artinya kemudian ada pembedaan. Nah, artinya apa? Artinya tidak usah diklaim lah. Tidak usah diklaim. Antara Islam dengan hukum nasional, antara Islam dengan negara proklamasi, karena semuanya ada di situ. Atau kalaupun mau mengklaim, kita harus sadar bahwa Islam itu beragam. Nah, dan rinciannya beragam. Yang NU Islam, yang Muhammadiyah Islam, yang Persis Islam, yang ini Islam. Keragaman ini dibungkus oleh akidah yang sama, tapi pandangan politik bisa berbeda dong. Dan dia dibungkus oleh kedamaian. Iya. Selama masih damai, kita semua Islam. Pandangan politik yang berbeda tadi sempat disebut Pak Quraisy, bagaimana Pak Nur Hadi? Persoalan yang sangat fundamental di dunia Islam. Ada kompetisi, ada persaingan tentang husbikmul Islam. Siapa yang berhak berbicara atas nama Islam? Di mana-mana menjadi persoalan serius karena kemudian membuka celah bagi friksi, bagi ketegangan-ketegangan antar kelompok, saling klaim mereka lah yang paling committed terhadap Islam. Ini kan persoalannya masing-masing kelompok di masyarakat merasa ingin menunjukkan bahwa mereka lah yang paling berkomitmen terhadap perjuangan umat Islam. Nah, justru yang mendapat perhatian luas adalah mereka-mereka yang menggunakan aksi teror. Nah, itulah ya aksi teror itu kekuatannya karena sebenarnya bisa mentransformasikan rasa kefrustrasian yang dialami oleh kalangan radikal itu menjadi heroisme